Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan nikmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kembali bersama saya Irani dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada pertemuan kali ini saya akan membawa topik tentang keutamaan dalam menuntut ilmu. Sebenarnya bagaimana sih ilmu itu dalam pandangan Islam dan apa saja keutamaan dalam menuntut ilmu? Nah, di sini saya akan coba menjelaskan definisi ilmu secara bahasa. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilm yang terdiri dari 3 huruf ain, lam, dan mim yang memiliki arti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapannya, kata ilmu pengetahuan dapat diartikan memahami suatu pengetahuan. Nah, begitu pentingnya ilmu, sehingga banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan dalam menuntut ilmu. Salah satu hadisnya yaitu Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan disahihkan Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir nomor 3913. Nah, apa saja keutamaan dalam menuntut ilmu? Yang pertama, ditinggikan derajatnya. Dalam Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dikatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, bukan orang kaya atau orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Nah, di sini bisa kita pahami ya, bahwa kedudukan ilmu itu lebih tinggi dari harta, kekayaan, dan jabatan. Yang kedua, dimudahkan jalan menuju surga. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fit talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Nah, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Makna dari hadis tersebut menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu sama dengan berjihad di jalan Allah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa berjihad itu pahalanya luar biasa. Sehingga orang-orang yang syahid ketika berjihad di jalan Allah, maka dia akan langsung memasuki surganya Allah tanpa mengalami hisab di dalam kubur, tanpa mengalami siksa di dalam kubur. Wow, pasti semuanya ingin melakukan itu. Nah, misalnya, ketika ada seseorang keluar rumah untuk menuntut ilmu, ikhlas karena Allah, kemudian ketika dia dalam perjalanan, terjadi sesuatu sehingga dia mengalami kematian. Maka orang tersebut mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Itulah keutamaan dalam menuntut ilmu sehingga dapat dikatakan memudahkan jalan menuju surga.
Nah, yang ketiga, orang-orang yang berilmu akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatir ayat 28 dijelaskan, dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak, bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ayat ini menjelaskan tentang ilmu. Dengan ilmu itu, seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah sebagai Sang Pencipta. Nah, orang berilmu akan merasa takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan Allah, hukuman Allah yang begitu berat, siksa Allah yang begitu berat. Maka dengan ilmu itu dia akan merasa lebih takut kepada Allah. Dan yang keempat, orang yang berilmu akan diberi kebaikan dunia akhirat. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Sekarang yang kelima, orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Nah, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Artinya, apabila seseorang itu memiliki ilmu yang bermanfaat dan kemudian dia meninggal, akan tetapi ilmunya masih digunakan oleh orang-orang yang masih hidup, maka pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Tidak akan pernah habis. Inilah keutamaan menuntut ilmu yang terakhir. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya, orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada di dalam air. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2631. Nah, menurut saya, tidak ada perbedaan gender antara pria dan wanita dalam menuntut ilmu. Seorang wanita pun itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Diwajibkan memiliki ilmu yang luas, memiliki ilmu yang banyak. Kenapa? Karena madrasatul ula. Seorang ibu adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Seorang ibu yang pertama mengajarkan bahasa kepada anak-anaknya. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berpakaian. Dan pendidikan utama seorang anak berasal dari seorang ibu. Maka dari itu, seorang wanita diwajibkan untuk memiliki banyak ilmu. Dan untuk menjadi wanita salehah pun menurut saya juga membutuhkan ilmu. Dengan adanya ilmu itu, kita tahu adab-adab sebagai seorang wanita. Misalnya, bagaimana cara berpakaian yang sesuai syariat, atau bagaimana tata cara sholat menurut syariat dan berwudu atau lain sebagainya lah. Solehah pun juga membutuhkan ilmu. Dan dengan ilmu itu kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu itu kita juga bisa melakukan ibadah sesuai syariat. Apa yang Allah inginkan, sekaligus amalia dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Menurut saya, ilmu akhirat itu lebih penting dari ilmu dunia. Karena ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengejar kita. Namun sebaliknya, apabila kita mengejar dunia, maka belum tentu dunia menjadi milik kita, tapi yang pasti akhirat akan benar-benar menjauh dari kita. Nah, tapi bukan berarti saya mengatakan ilmu dunia itu tidak penting ya. Saya hanya mengatakan ilmu agama itu lebih baik daripada ilmu dunia. Karena dengan adanya ilmu agama, kita tidak akan tersesat oleh ilmu dunia. Jadi, setidaknya kita punya bekal ilmu agama untuk melindungi diri kita dari kesesatan. Nah, dari situlah kita bisa menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Gitu. Dan menurut saya yang paling utama ini tidak ada batasan umur dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Allah memberi hidayah. Seandainya Allah memberi hidayah waktu kita masih kecil, waktu kita masih kanak-kanak, sampai istiqomah ketika kita dewasa. Alhamdulillah, tapi tidak semua orang mengalami hal itu. Bisa jadi ketika kita sudah berusia lanjut atau berusia misalnya 40 baru Allah memberikan hidayah. Nah, satu contoh misal diri saya sendiri ya ini. Waktu kecil saya tidak dididik dengan ilmu agama. Waktu kecil saya dididik dengan pengetahuan umum sehingga saya tidak memiliki bekal agama sedikit pun. Karena background dari kakek nenek saya juga beragama Kristen ya, yang awalnya dulu Konghucu. Nah, ketika saya hidup berumah tangga, saya menyadari betapa pentingnya ilmu untuk mendidik anak-anak saya agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang baik di dunia dan di akhirat. Nah, ternyata saya membutuhkan ilmu, begitulah. Nah, itulah salah satu motivasi saya untuk meneruskan pendidikan dan mengambil jurusan agama Islam. Karena menurut saya begitu pentingnya kekurangan agama saya dan begitu pentingnya ilmu agama ini untuk kehidupan sehari-hari, juga untuk orang-orang di sekitar saya, juga untuk banyaklah manfaatnya ilmu agama. Insya Allah tidak akan pernah habis kalau kita ingin terus menggali dan menggali. Nah, saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam kata-kata atau kesalahan, mohon dimaafkan karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi